Kelahirannya tanggal berapa sih? Lahiran 28 Februari tahun 56. Hari apa? Hari Senin. Puasain besok ya. Digombalin aja. Indah banget ya roman-roman ini jadi nih kita. Wah, Cok. Sumbangan di ASN, Cok, udah dilantik. Oh, 26 juta ke 14 juta deh ya. Ya si Teteh seumur hidup baru pertama kali pegang uang segini. Iya, jangan nyan ima 40 juta. Iya, beli sapi 15 juta. Berarti. Bisa sapi sehatnya. Meram, sok kamu minta sama Allah. Sekarang doa kamu terkabul. Ya sehat ya. Ini anak-anak hebat Indonesia, anak-anak hebat Jawa Barat. Mereka ingin punya kesempatan untuk maju dari hal yang sangat sederhana. Saya baru saja memenuhi undangan atau panggilan dari Polda Jabar. Undangan. Pugu ini dipanggil. Semoga lancar ya masuk ke dalam selnya. Semoga betul. Undangan sama panggilan beda, Dod. Warga, lu tahu kagak? Si Dona udah dipanggil sama Polda Jabar. Puas gua ngelatih ketawa. PBB akan itu muji-muji BJB, muji-muji Polda Jabar, sampai disepil, dikasih makan. Kan gue juga udah bilang dari kemarin, Bang Dodi, hati-hati. Jangan suka bikin framing. BJB-nya siapa? Harus disepil berdasarkan fakta. Akibatnya apa sekarang? Dipanggil. Ya, enak banget undangan-undangan apaan lo kata undangan? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, di Jawa Barat banyak updatean. Yang kemarin marah-marah sama KDM gitu, warungnya digusur, terus ngeluarin kata-kata binatang sama Gubernur Jawa Barat. Sekarang ngemis-ngemis minta maaf, coy. Takut gak dapet uang kompensasi lo ya, hah? Kurang deket muka gua. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Nah, iya. Mana nu boga imahna? Salakina gawe naon, Cek? Di kebon. Kebon, kuliah naon di kebon. Iya, toiletna. Iya, imahna mana iya? Iya. Wah, jangan naon aya kulkas daerah tiis kieu. Kulkas pasti sina Ciherang. Ya. Oh, aingnya. Tapi halus berapa sih? Nah, udah sok. Geus lah tuh kudu di ambaran. Bapak kan otot. Udah gampang. Ada Cok, kesini Ece-nya. Ada. Oh, Ece. Ada dia gampang dia. Iya, apahna? Pak RT. Pak RT. Ece teh usianya berapa? 40-an lang. Emang teu apal tanggal lahir sabaraha? Teu apal 40-annya. Teu budak sekolah. Sekolah Di mana? nu hiji kelas 2 SMA nu di pasantren di Ciawi. Oh, di luhur. Nu hiji deui Kelas genep ayeuna pada keluar. ka SMP. Terus kan ke SMP. Insya Allah hoyong karakana Didinya di mondok. Oh, berapa biaya per bulan untuk biaya pondok? 3,5 sesasi. Terus 50. Eta teh berikut jangan biaya belajarna. Terus jajan jeung nanaon terus gitu nya. Itu kami jajan mah per minggu di bumi. Sabaraha jajan seminggu dari rumah teh? Kami aya 100 sampai 70. Aya sabulan teh berarti Ece teh untuk biaya pendidikan 1 juta. Iya. 1 juta itu di Ece didapat dari mana? Kami aya nu ngulikeun kuli. Kuli naon?
naon? Ngaramet sabaraha di dia? 40 dugi suruh kalahot. Si Akang kuli naon si Akang? Kami aya ngulikeun macu teu aya mah nya. Maju sabaraha sabedug. Dugi kalahor 50. Jadi sabulan teh ece jeung Akang teh paling menang 1,5 juta nya. Kami aya ngulikeun Kalau nombokin itu yang sekolah dari mana? kan sok yang BNT. Oh, bantuan pangan tunai yang sekarang akan diganti uang. Oh, iya. Kami baru sapi. Iya. Maro. Nuhun. Sabaraha hiji? Kumaha lamun dibere sapi? Ditampi, Pak. 15 jutanya, jangan beli sapinya diberenya. Lah, 15 juta mah gede. Nya, engke dijual lebaran. Dijual lebaran haji kan? Alhamdulillah berkah. Pelantikan ASN teh. Sok mana para ASN? Oh, ini ASN anu karek dilantik, arek nyumbang ke nyeun imah. Oke, sebentar. Berarti ini momen acara pas kemarin pelantikan ASN itu ya? Ini mobil motor tukang paket, knalpotnya lu lagi di Jawa Barat nih, gua jangan macem-macem lu. Lu ketahuan Pak KDM lu, tukang paket kenceng banget, segini gua pedap banget nih, sampai kenceng banget. Oke, sebentar, kalau nggak salah ini pas pelantikan ASN itu kan, yang di lapangan itu ya. Terus ada ngedatangin warga, kemudian ada warga yang kurang mampu, dia mau ngasih sapi 15 juta. Lo tau apa yang terjadi? ASN dikumpulin, dipalakin. Ini warga ente nih. Oke, coba dengerin. Oh, hayo tuna di dia saya aja gunung ke di dia. Sok rempah bang mah, sok ka dia. Udah bikin nu engke ditu manuri. Sok, sabaraha? Aja sedang ngitung tah, euy jangan nyan imah. Iya, Pak. Oh, aya ya duitna ka dia. Wah, Cok. Sumbangan di ASN ceun nu dilantik. Oh my God! Berkata coba lihat. Sedih gue merinding. Kan dia kan nuhunkeun kasih Anjir, gue merinding sumpah demi Allah. Aduh, di para ASN sumbangan ngasih duit dikumpulin dapat setas, anjir, masya Allah. Merinding gue. Ini nih yang gue pengen tuh kayak gini nih, Oh my God, gila merinding banget. si teteh ini nih ini si tetehnya dan kawan-kawan teh munuk teteh ini nek nuhunkeun mau terima kasih alhamdulillah Anjir, merinding gua. yang ya saling dulu Pak mundur ya kelompok Bumina tetep panggung ke palupuna digentosnya nu sae nganggo bilik terus kamar mandina diramalkeun sareng toiletna sareng ina sareng sepitengna dong hejo gitu ya 26 juta ke 14 juta deh. Ya si teteh seumur hidup baru pertama kali pegang uang segini. Iya, jangan nyan imah 40 juta. Iya beli sapi 15 juta. Bisa sapi. Sama Pak, sapinya ya desa Bandung ya CF itu biliknya diaturkan ku kanan naonna diarahkan supaya rumahna pantes ibu nuhunnya sehatnya nuhun Bapak ya sehat Bapak ya Insya Allah, Masya Allah. Aduh, gue nangis nih terseguk-seguk gue. Terharu banget sumpah. Coba terharu banget. Shit, man. Salut gua. Terima kasih buat orang-orang baik yang udah ngasih rezeki di konten ini. Ya, kalau KDM udah jangan tanya lah ya. Mungkin udah harus sering kali kita mengucapkan terima kasih, banyak orang yang susah kebantu ya. Ini ada campur tangan teman-teman yang ASN yang baru dilantik itu kan. Terima kasih. Ya, semoga rezeki kalian bertambah banyak. Ya, terus menebar kebaikan kepada siapapun. Sumpah, anjir, gua terharu banget anjing. Karena kayak mimpi di siang bolong aja gitu, tiba-tiba dateng rombongan brek gitu ya. Ngasih sapi, ngasih modal lah secara tidak langsung, kemudian renov rumah anjir.
Lumayan itu, berapa puluh juta itu. Gila, salut sih. Salut ya. Menebar kebaikan itu memang pekerjaan berat sih ya. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama tuh akan lebih ringan. Ya. Kita doakan panjang umur, banyak rezeki yang udah ngasih rezeki ke si Teteh ini. Oke. Dan buat teman-teman juga yang selalu menebar kebaikan di rumah, mungkin banyak penonton saya yang mungkin kalian punya banyak rezeki, suka ngasih ke tetangga, suka ngasih ke siapapun itu. Bahkan mungkin saudara juga dibantu sama kalian. Itu juga bagian dari sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jarang ada orang lain berani membantu tetangga-tetangga. Soalnya sekarang ini, jangankan orang lain, kadang saudara sendiri aja tidak mau dibantu. Jadi menurut gua, ngebantu itu siapapun itu ya, mau saudara sendiri dibantu itu sangat luar biasa. Apalagi orang yang nggak kenal, tetangga kalian, teman kalian. Sehat selalu dan banyak rezeki juga buat kalian semuanya. Jadi biar rata doanya. Dan jangan lupa doain balik ya. Amin. Makasih. Oh, ini mah Desani Jiwa ya? Ini saya yang mimpin di sini kegiatan ekskavasi. Ini disebutkan di dalam laporan kita, ini adalah Gunung Damar. Gunung itu yang Apa namanya? Jadi situs Damar kita menyebutnya Oh, sekarang. Gunur ya, Gunukan. 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 Nah, ini Damar. Oh, di mana ini, guys? Dulu katanya ada pohon Penemuan damar. situs. Oke, damar tuh ada dua. Kalau dalam bahasa Indonesianya damar pohon damar. Ya. Dalam bahasa Sunda damar tuh artinya lampu. Ya. Saya nggak tahu tuh. Bisa jadi gunukan lampu. Pelita ya. Pelita. Pelita gitu. Ada Pak, ini masih Batuan apa jenisnya? bata. Ini dari dulu. Iya. Iya, Oh, dia nyusun dulu pakai bata ini. Iya. Berapa tahun ini? dari abad ke-4 ya, Tarumanegara. Dari negara ke-6 ini. Abad ke-6. Abad ke-6. Ya pasti Tarumanegara. Iya. Tarumanegara kan pasti bikin bangunan-bangunannya pasti dekat Citarum. Sungai. Benar. Menurut Kalian tahu sejarah banget ya? Pak. Jadi kita tahu Tepinya udah ketemu ya? Ini udah. Jadi kita tahu tepi, artinya kita bisa memperkirakan luas atau lebar panjangnya. Nanti kita lihat itu ada tanda naiknya di Ya, sebelah. candi kan tidak identik bahwa itu tempat ibadah. Iya. Iya. Dulunya kan bisa jadi di situ tempat berkesenian, tempat meditasi, tempat berkumpul ketika purnama, gitu kan. Ini penting nanya mahasiswa. Secara umum anak-anak Indonesia hari ini kejuruannya kan pasti ngambilnya kedokteran. Iya, iya, Ya benar. kan? Ilmu politik, kemudian teknologi informasi, ya kan? Seperti itu kan? Dalam pikirannya kalau kuliah mudah cari duit. Ya. Nah, ini kenapa ngambil jurusannya arkeologi? Saya tipe orang yang lebih suka bekerja di luar dibanding di balik meja. Heeh. Lebih suka kerja tuh keluar jalan-jalan. Heeh. Bahasa kasarnya jalan-jalan. Tapi setidaknya saya tidak berada di meja dalam waktu yang lama. Heeh. Akhirnya saya memilih arkeologi adalah prodi yang saya pilih untuk masa depan saya. Kan untuk masa depan. Ini kan basisnya penelitian. Iya. Kalau penelitian harus ada sponsornya. Kalau saya percaya rezeki itu dari Allah. Ah. Terus Keren. ya. Ya kalau sponsor atau apapun ya saya rasa itu bagaimana cara berproses dalam perjalanan arkeologi. Ini kan yang gali ini pembiayaannya dari mana sekarang? Pembiayaannya ini Dari kementerian kan? Kebudayaan dong. salah saya betul dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK Jawa Barat, Iya. dari Universitas juga ada. Universitas ada. Indonesia juga ada. Udah makan siang belum? Alhamdulillah udah. Yang bagian gali-galinya siapa? Nah, iya. Berapa? KDM mah dimanapun. 12. Cukup. Kurang dia. Dia seberas apa yang ngegali? 135. Mahal keneh di dia daripada kuli macul. Benar tuh. Oh. Ini dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pak. Bra. Bra. 3,5 bagi 12. Kebagian kan? Kurang-kurang nih. Jadi kebagian 200 ewang. 12 ewang. Lebih. Udah lebih. Udah lebih. Ini tambah nih jadi 300-an. Ya. 3.600.000. Beres kan? Beres lah. Ya. Terus dari terus. Apa yang nggak beres sama KDM ya nggak sih?
realita banget loh apa yang dipertanyakan Kak Adem sama mahasiswa atau mahasiswi di sini nih. Kebanyakan kan orang tua ya anak-anaknya juga kan. Lo kuliah jurusan apa gitu kan? Kedokteran, inilah pilot segala macam. Artinya lebih ke arah income gitu kan. Sedangkan kalau dunia arkeolog kan apapun itu bentuknya harus pakai sponsor kan gitu ya. Dan mereka menjawab ya urusan rezeki urusan di atas, dan gue salut sih. Oke, ini masih di suasana premier film bioskop. Kalau nggak salah tuh filmnya yang ada hubungannya dengan ibu-ibu deh. Pemainnya tuh Nirina Jubir tuh yang jadi emaknya itu. Cuplikannya tuh sedih banget gitu ya. Nah, Bapak Adem tuh inget gua, dia pernah didatengin ke Lembur Pakuan tuh sama para pemain-pemain film dan juga para promotor film ini gitu ya, yang modal-modalin film ini lah gitu ya. Akhirnya dia datang gitu ya. Ini rame banget ke sana, guys. Sampai dikerubutin sama para warga yang memang mau nonton film tersebut gitu ya. Padahal artisnya banyak gitu. Artisnya cantik ya. Ternyata beda dengan yang di TV. Ya Allah. Boleh jadi nyonya. Ngerayu Bu Ati. Satu aja, kenapa saya ketemu empok ketika sudah kadaluarsa? Kadaluarsa 70. Itu kalau susunya diminum bisa keracunan. Udah kadaluarsa alias yogurt. Ini bahaya kalau diminum keracunan saya. Harapan saya masih panjang. Saya cari susu yang muda aja deh. Bisa ketemu ya. Ini artis yang sebenarnya. Iya. Ini jalan sini. Ini juga pemainnya. Pemain-pemain filmnya, guys. Oh, ini anak empok. Ini bukan. Emang kenapa kalau anak mau? Beda. Kayaknya beda turunan dah. Beda bapak. Bapaknya bule. Iya, iya. Empok punya anak? Punya, tapi udah kawin semua. Ini punya sekarang? Enggak. Kenapa bapak aja? Dirayu kan dia emang Bu Ati. Iya juga nggak apa-apa. Ya. Emang empok minat sama saya? Minat dong. Bungkus, Pak. Apaan lagi jadi ibu gubernur? Apa label ya gubernurnya ya? Iya benar. Masya Kata Allah. orang Jabar ini. Siapa tahu bapak mau jadi Iya, Bu Ati. jangan iri ya. Nenek yang diajak duduk. Menjanda tuh gimana sih perasaannya? Iya, Allah salah. Jawabnya Pak. Kalau duit kan gue bisa cari. Iya. Tapi kesempatan gue cari di mana? Kagak ada Pak. Skor gitu-gitu. Jomblo tolong. Dipanggang Pak kita. Kagak Ini Pak. kalau laki pengen kan bisa micet, Pak. Kalau perempuan pengen gimana? Dalam nih. Dalam nih. Iya, makan aja deh. Gue cantik banget sih. Lahirannya tanggal berapa sih? Lahiran 28 Februari tahun 56. Hari apa? Hari Senin. Puasain besok ya. Digombalin aja. Indah banget ya roman-roman ini jadi nih kita. Emang kalau jadi Mbak pengen apa sih mas kawinnya? Ya Allah, mas kawinnya. Karung bekas mau nggak? Enggak minta apa-apa kan. Enggak minta apa-apa enggak. Pokoknya asal jadi minister aja. Jadi ibu gubernur keren kan. Aduh, ternyata orang Jabar nanti ini mah dia ketua penggerak PKK provinsi Jabar. Langsung ada lagunya bro. Iya. Ada lagunya. Lagunya ada Empo Ati. Batu. Udah kawin 3 kali. Yang pertama sama orang Banyuwangi. Yang Keluar dia, keluar. sama orang Pasir Kaliki. Yang Yang ketiga baru kawin ditinggal mati jaga. yang keempat belum. Belum aja yang keempat ada lagi satu lelaki. Nggak taunya begitu dilihat taunya banci. Aduh, siapa tahu Bapak. Aduh, seru banget ya. Di kontennya KDM udah tayang belum nih, guys? Ya. Mudah-mudahan nanti sore tayang ya. Gue tag video ini setengah 4 sore, guys ya. Pokoknya film ini keren, menginspiratif, terutama anak-anak muda. Legend Sumping yang kami hormati Kang Deddy Mulyadi
Pokoknya film ini keren, menginspiratif, terutama anak-anak muda meraih sesuatu harus dengan kerja keras. Iya. Apalagi cerita donat, Pak. Oh, iya, soalnya saya kuliah itu salah satu biaya hidup saya jualan donat. Makanya saya nangis kuliah. Oh, Bapak kalian nangis pas nonton ini, guys. Kita melahirkan, membesarkan dengan keikhlasan. Ya mudah-mudahan anak-anak muda suka film ini. Wah, keren nih film nih. Sekolah tuh? Enggak sekolah. Ini sekolahnya di mana? SD mana? Dombanya punya siapa? Domba apa sapi? Punya bapak? Bukan ini? Dombanya punya siapa? Punya orang. Punya orang, kamu nggak punya domba? Kamu nyabit rumput buat orang lain? Buat domba orang punya berapa? 4. 4. Yang punya kamu berapa? Belum punya saya. Kan ada 4, kan biasanya ada batik. Ya belum. Belum, udah berapa lama ngingu dombanya? 1 tahun. Belum anakan? Hah? 4 domba 1 tahun belum anakan? Sekolahnya sampai mana? SD kelas berapa? Kelas 6. Nah, ini ngaritnya berdua. Ini dia ngarit juga. Ini udah penuh. Oh, giliran. Kita ngobrol di mobil yuk. Ayo. Gak apa-apa, nanti dianterin pulang. Yuk. Ayo ngaritnya sini. Waduh, namanya siapa kamu? Nasru. Nasru, umur berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ingin apa cita-citanya? Ingin jadi ustadz guru ngaji. Ustadz guru ngaji. Nah, terus kalau ingin Ustadz guru ngaji, nyantri nggak? Belum. Mau nyantri di mana? Belum tahu. Tapi kan sambil ngangon domba, bisa sambil jadi santri kalong. Iya, santri kalong. Kamu santri kalong? Di mana nyantrinya? Di orang tua. Oh, bapaknya suka ngajar ngaji. Oh, bisa baca kitab. Bisa. Hebat, Pak. Bapaknya Pak Ustadz dong. Iya. Kamu suka pengen punya domba? Suka. Setiap kapan kamu doanya? Tiap sudah sholat. Setelah sholat, minta sama Allah, berdoa pengen punya domba. Iya. Cuman belum terkabul karena belum punya uang untuk membelinya. Iya. Coba kamu merem, sok kamu minta sama Allah. Sekarang doa kamu terkabul. Buat saya, Pak. Iya. Ya. Dulu kasih. Nih, kamu 6 juta. Rumahnya 3 ekor, ya. Iya. Sama kamu udah lebih gede. Kamu 4 juta. Karena kamu udah punya, kamu tambahan aja. Ya. Iya. Kasih Pak. Kamu naik motor sama Hansip ya. Iya. Diantar pulangnya, berkah, salam buat bapaknya. Ya, sehat. Ini anak-anak hebat Indonesia, anak-anak hebat Jawa Barat. Mereka ingin punya kesempatan untuk maju dari hal yang sangat sederhana. Oke, kita akan bahas yang panas. Kemarin banyak banget kan pada saat penggusuran kios di Puncak, ya, warung-warung banyak yang nggak terima, sampai ada yang ngatain binatang dan segala macam. Ini sudah mulai banyak yang pada klarifikasi dan minta maaf. Kita akan mulai dari Simba ini dulu nih. Coba kita dengerin. Pokoknya saya minta maaf, tidak pantas mengatakan apa yang sebenarnya. Penggusurannya udah rata semua guys. Kemarin sih rame mah. Kang, punten Kang. Hai, Ibu, halo. Masya Allah. Bu pemilik apa yang kerja? Yang kerja.
Oh, alhamdulillah ada yang kenal guys, makanya langsung kita tanya. Sekarang jual apa? Kopi, aku beli harga satu kopinya berapa? Aku beli 50.000. Iya. Nanti kasih aja bagi-bagi ke yang lain, ya. Makasih ya. Semuanya udah rata. Gua kesini tujuannya hanya pengen ngasih informasi bahwa semua yang ada di sini udah dibongkar, dan gue berharap semoga milik toko semuanya yang ada di sini mendapatkan tempat jualan yang jauh lebih nyaman, lebih rame. Terima kasih juga buat Pak KDM karena pembongkaran ini gue juga nggak hanya sekedar dibongkar, tapi juga ada kompensasi yang terima itu oleh penting. semua pemilik toko, dan semoga yang pada kerja juga cepat-cepat mendapatkan pekerjaan. Sebentar, dan ini yang paling terpenting. KDM itu salah satu gubernur yang menurut gua ketika melakukan pembongkaran dimanapun itu tempatnya, selama itu di Jabar, bahkan kita tahu lah Bapak KDM di luar Jabar pun juga gimana sih kalau nolong orang ya kan. Apalagi ini warganya sendiri, ngasih kompensasi 10 juta coy. Kurang gimana sih menurut gue gitu ya. Kalau yang nggak punya rumah dikesewain rumahnya, setahun dibayarin kontrakannya, seinget gue gitu. Kurang gimana gitu. Makanya kalau misalnya sampai ada yang ngatain binatang dan segala macamnya, keterlaluan sih. Ya, ingat komplain boleh, marah boleh, tapi kalau mau komplain, kritik dan segala macamnya harus tetap pada koridornya gitu. Mungkin kalau bahasa-bahasa plesetan sih masih oke lah, tapi kan binatang udah nggak bisa diplesetin ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, ke depannya. Karena ujung-ujungnya apa? Tetap jejak digital akan kemana-mana kan. Lo pasti malu dengan apa yang lo lakuin gitu. Nah, itu klarifikasi. Tapi kenyataannya banyak komentar-komentar netizen seperti itu, dan bahkan relate banget. Ada beberapa orang yang videonya gue reaction. Bang Baut siapa ya? Bang Maut kemarin tuh yang gue reaction videonya. Kalian bisa cek videonya tuh ya. Udah gue tayangin tadi pagi. Bikinnya mah malam gitu ya. Cuman karena gue nggak sempat ngedit karena ngantuk gitu teman-teman. Harusnya gue edit, gue tayangin gitu jam 5 subuh gitu. Akhirnya ujung-ujungnya gue tayanginnya kalau nggak salah pas siang tadi. Nah, gue sekarang udah masuk jam 4 nih, jam 4. Nggak kerasa udah setengah jam kita ngebacot ya. Itu teman-teman kita yang di sana itu, gue ngerasain datang ke sana, harga kopi pahit dengan apa gitu ya. Makan mie-nya doang, nggak pakai telur gitu ya. Kopi pahit nggak pakai gula dan mie-nya doang gitu ya. Itu 35.000. Artinya apa? Bukan cuman komentar-komentar netizen yang bilang harganya kemahalan gitu, kayak Haji Mumpung gitu. Coba kalau dihitung keuntungan, udah berapa tahun kalian jualan di situ gitu ya. Izin ya. Lo tahu ekspektasi teman-teman kita yang pernah nongkrong ke sana, ngerasa awalnya tetap iba tapi ujung-ujungnya malah seneng gitu. Ya karena memang harganya juga mahal. Ya gitulah ya. Banyaklah kesaksiannya, dan mungkin penonton gue juga udah pernah nongkrong ke sana gitu ya kan. Beli makan, minum di sana gitu. Harganya gimana? Tapi menurut gua di situ sih masih tergolong murah. Ada yang lebih mahal. Lo coba deh jalan-jalan naik kapal ke Selat Sunda. Ini gua sedikit kritik ya. Coba deh kalian beli minuman. Gua sebutin nama mereknya, Floridina. Pengasuh mak gue itu minum di situ. Harganya kalau nggak salah ya 20.000. Ya kaget. Floridina beli di tokonya itu seingat gue tuh minuman botol kecil itu 4.000, atau anggap lama-lama 5.000. Kalau kita jual 10.000 kan masih untung goceng gitu ya. 20.000 keren. Keren lu. Tuh kalau mau jual minuman, makanan di kapalnya tolong please ya, harganya tolong. Ya, karena gue yakin banget ada teman-teman gue juga yang nonton gue. Pernah kalian naik kapal Selat Sunda? Mehong-mehong nggak sih? PR ya, nggak jadi masalah sih, cuman kaget aja dengan harga yang wow.
Saran 8.000 sampai 10.000. Harga teh manis 8.000. Itu Indomie telur. Kalau Indomie telur rata-rata 15-18.000. Yang kemarin emak-emak namanya Mayati, dia tuh janda anak 4. Dia cuma jual tenaga aja buat yang punya warung. Dia jadi karyawan. Karena dia nggak punya kerja lagi, bingung. Makanya bukan bapak aing, bapak sia kata dia tuh. Refleks aja dia gitu. Pak KDM juga mewajari ibu emosi ya. Kan udah lihat dong videonya. Iya, bapak aing tuh luar biasa banget. KDM tuh keikhlasan dari memimpin. K-nya keikhlasan, D-nya dari M-nya memimpin. KDM kasih dari masyarakat. Oh iya, ini yang kemarin. Oh, ini Indung aing janda. Indung janda. Kemarin kenapa marah-marah? Meluapkan emosi spontan karena kan kita juga di sini merasa kecewa juga telah di PHP bahwa Bapak KDM katanya mau datang, tapi kenyataannya enggak. Pemilik toko apa yang kerja? Saya yang kerja, tapi saya kehilangan pekerjaan, cuma spontan aja marah-marah nggak apa-apa. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya telah tidak pantas mengatakan apa yang sebenarnya. Pokoknya saya minta maaf. Ibu jualan keripik. Nenek asli dari Ciloto. Asli dari Ciloto. Langsung keripik nenek. Oh, itu berapa? 10, 30.000, 40.000, 50.000, 60. Baik juga abang ini ya. 80, 90, 100. Ya, intinya satu perempuan sudah minta maaf yang kemarin ngamuk-ngamuk. Ada yang lebih kasar lagi tuh. Yang kemudian kemarin videonya udah gue reaction bawa anak tuh beda udah responnya karena dirujak netizen takutnya nggak dapet kompensasi dan ternyata mereka bukan pemilik kios guys, mereka cuma kerja di situ jadi pelayan lah gitu ya. Pantes pada mahal-mahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Di roasting sama Bang Telur. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Teh Yati yang menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Jawa Barat atas video yang viral belakangan ini. Ini kan padahal mah dia bukan pemilik kios, ternyata dia cuma kerja. Tadi kan temennya tuh yang diwawancara itu. Dan atas kejadian tersebut Teh Yati ya yang kemarin saya sebut Ceiroh merasa menyesal dan meminta maaf terkhusus dan wabil khusus kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terutama kepada Bapak Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Kejadian ini harus dijadikan perenungan dan pelajaran bagi kita semua, ya. Seemosi apapun kita harus tetap bisa menjaga lisan kita agar tetap beretika dan beradab dalam menyampaikan kata-kata, ya. Apalagi yang dikata-katain ini Gubernur Jawa Barat, seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyat Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat. Saya yakin sebelum Teteh menyampaikan permintaan maaf, Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan, ya. Beliau tuh hatinya lembut, ya. Apalagi beliau itu penyayang terhadap semua warganya. Yang nurut, yang bandel, beliau sayang terhadap semuanya. Betul. Dan saya doakan mudah-mudahan Ceiroh Teh Yati ke depan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan saya juga sebagai konten kreator meminta maaf sama Teh Yati apabila dalam reaction saya ada kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan di hati Ceiroh Teh Yati, ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di sini juga gue mewakili mungkin statement gue juga kemarin pada saat reaction mungkin ada kata-kata yang mungkin menyinggung ya teman-teman yang kemarin kena pembongkaran kios ya di Puncak ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata salah yang tidak berkenan dan menyakiti hati dan perasaan kalian. Tetapi paling tidak di sini menjadi sebuah perenungan bahwa apapun itu kita harus tahu porsi kita, bahwa kalau memang kita salah ya salah aja gitu ya. Nggak boleh marah-marah apalagi sampai ngatain binatang gitu. Memenuhi undangan Polda Jabar atas menjadi terlapor cyber. Oke, kalian ingat Dodi Permana? Sekarang dia udah bolak-balik ke Polda Jabar.
Aduh, kasihan deh lu. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 saya memenuhi panggilan Polda Jawa Barat, yaitu ke Reskrim atau Reserse Cyber Polri. Alhamdulillah saya sudah menjalankannya semua dengan semestinya. Saya baru saja memenuhi undangan atau panggilan dari Polda Jabar. Undangan. Pugu ini dipanggil. Aduh, ampun gua. Oke. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan ya jujur ya, luar biasa saya apresiasi baik sikap penyidik ya dan pelayanannya, juga objektivitasnya luar biasa ya, sangat objektif Polda Jabar. Sebentar, gue tadi sempat keklik komentar, tau nggak? Komentarnya. Semoga lancar ya masuk ke dalam selnya, semoga betul. Maaf ya, gue baca komentar ya guys ya. Semoga jadi TSK ya, amin. Ingat ya, gue di sini baca komentar ya. Undangan sama panggilan beda, Dot. Dari tadi tuh gue ngomong itu kan, undangan, gue lo tuh dipanggil. Pede banget loh, dia kan dipanggil kan, terlapor loh dia. Aduh, ada-ada aja gebrakannya. Udah terlapor diundang ke Polda sama tim cyber. Masih dengan pedenya dia ngomong. Tetap aja lah nggak enak ya kan. Ngabisin waktu kan gitu ya. Lumayan meren menang dahar gratis jeung rokok gratis. Kebule kayak gitu lagi kena musibah ya, kita doakan semoga Bang Dodi Permana ya baik-baik saja ya. Tuh gue mah ngedoain Bang Dodi ya, nggak sampai SK atau apalah gitu ya, jangan sampai lah gitu ya. Setidaknya minimal ya rada ngerem dikit lah gitu ya. Semoga cepet ganti baju ya Dorna sama baju oranye. Kalian pada kejem-kejem nggak boleh gitu ih. Mudah-mudahan statusnya naik jadi tersangka dan cepat diproses sampai ke pengadilan. Komentarnya nggak ada yang bener anjir. Semoga cepat pakai baju Shopee ya Pak. Besok dipanggil lagi pakai rompi. BJB PSBRI sehat mana Kang? BJB PSBRI. Warga, lu tahu kagak? Si Dona udah dipanggil sama Polda Jabar. Puas gua ngelatih ketawa. Perkara sapi lu ya, perkara sapi dan BJB lu ya, dipanggil. Sampai bebeakan itu muji-muji BJB, muji-muji Polda Jabar, sampai disepil, dikasih makan. Kan gue juga udah bilang dari kemarin Bang Dodi, hati-hati, jangan suka bikin framing. Kalau mau ngomong, kalau mau disepil, sepil sekalian buktinya, bus gitu ya. Wartawannya atas nama siapa, orang BJB-nya siapa, harus disepil berdasarkan fakta. Akibatnya apa sekarang? Dipanggil, ya. Dipanggil, yo. Enak banget undangan-undangan apaan lo kata undangan? Yang ngajatan siapa? Dot di Polda kadang-kadang. Oke, lanjut. Warga, lu tahu kagak? Si Dona udah dipanggil sama Polda Jabar. Perkara sapi lu ya, perkara sapi dan BJB lu ya, dipanggil. Sampai bebeakan itu muji-muji BJB, muji-muji Polda Jabar, sampai disepil, dikasih makan katanya gratis, dijamu dan lain-lain dengan baik. Tauan mereka aja lu lapar, makanya kasih makan, dikasih nasi bungkus. Orang biasanya lu tiba dapat air mineral atu sama roti, makanya dikasih spesial tuh nasi bungkus. Anjir. Udah gitu dengan petang-tang peteng-tengnya apapun masalahnya akan saya hadapi. Pada komen gerombolannya, gerombolan si Sugeng. Semangat Kang, semangat demi kebenaran untuk masyarakat. Masyarakat yang mana? Nih ya, gua mau ngomong sama lu.
Kalau emang dia untuk kebenaran masyarakat, begitu kan? Ngapain dia segala usil? Perkara Pak Deddy Mulyadi memberikan hadiah atau bonus kepada Persib. Kan Pak Deddy Mulyadi menggunakan duit pribadi, bukan menggunakan APBD. Hah? Ngapain usil? Ngapain julid? Lagian kalau memang terbukti mereka punya bukti, misal kayak si Dodi punya bukti nih, bukti yang kuat, kayak apa yang dia sampaikan kan gitu ya. Kenapa nggak laporin aja ke KPK atau apa? Kan bisa ditangkap Pak Deddy, bener nggak? Kenapa? Kan gue emang susah sih. Dodi udah gue bilang berkali-kali, Dot, hati-hati Dot. Nggak apa-apa lo ngeritik Dot. Kita juga seneng ada yang ngeritik, ada yang ngawal KDM, iya kan? Artinya kalau ada hal-hal yang nyimpang itu berasa kayak dikawal. Tapi kan kalau misalnya berdasarkan opini bahaya Dot. Lo kalau memang merasa A1 segala macam punya bukti kuat, ya udah lo laporin aja Dot sekalian. Ngapain lo ngiring opini yang namanya kayak gitu? Sekarang kalau udah dipanggil sama Polda, apa nangis lo? Ngabisin waktu Dot. Oh ya dia lupa, lu mah banyak waktu ya Dot ya. Oke lanjut. Kecuali kalau Deddy Mulyadi ngasih bonus tersebut itu menggunakan APBD, baru tuh kayak orang kayak tetangga sebelah disupport sama dana-dana sama anggaran-anggaran APBD, baru tahu lu julitin. Udah tahu duit pribadi, duit tabungannya Deddy Mulyadi yang ada di Bank BJB sebanyak 800 juta. Lu segera membuat pemberitaan yang membuat gaduh 1 miliar. Salah lagi di situ juga. Itu udah salah poinnya, itu udah salah. Itu yang disebut untuk kebenaran. Oh, kocak lu. Udah bahas itu. Udah ngomong aja sama pendukung Deddy Mulyadi, para penjilat. Cuy, lu sendiri aja kurang gimana ngejilat itu. Jangan udah dilaporkan lu, udah dipanggil langsung ngebae-baein. Pengen cari aman ceritanya. Oh, dasar lu. Nah, lu pikir sekarang warga Jawa Barat, emak-emak mau apapun itu emang lu pikir gampang dibodoh-bodohi? Kagak Dot, kagak. Udah pada pinter. Mereka tahu mana yang berdiri berjalan menuju kebenaran, mana yang tibang menuju kebenaran untuk pribadi doang, untuk golongan. Udah pada pintar ya, udah pada pintar. Jadi besok-besok mah Dot ya nih Dot ya, kalau mau mengeluarkan berita info informasi, kan lu katanya aktivis, orang paling pintar paling pandai begitu kan. Harusnya yang benar dulu, yang bisa yakin dipercaya oleh masyarakat. Nih caranya bagaimana? Kan lu pasti tahu dong ilmu-ilmunya. Jangan cuma bekutak mulu di jurus-jurus lama lu. Kagak laku sekarang mah. Iya. Udah bye. Mainannya apa sih kalau menurut gue? Punten ya. Jurus lama itu mainannya framing guys. Ngeri. Kenapa gue bilang ngeri? Karena ya nggak tahu kalau era-era dulu ya. Kalau sekarang kan ada undang-undang ITE kan. Itu yang ngeri. Jadi gini loh. Berkali-kali gue bilang buat teman-teman nih, mungkin ada yang kenal juga dengan gue, atau mungkin buat teman-teman juga konten kreator yang mungkin berbeda arah dengan gue. Misal kalian kritik nih, karena jujur gue juga kadang-kadang suka kritik gitu. Buat kalian yang memang jalannya seperti itu, cari makannya seperti itu, nggak jadi masalah gitu, bagus. Yang ngasah otak, ngasah pola dan segala macam. Tapi ingat, kalian harus punya sumber yang jelas, yang mana itu dijadikan menjadi sebuah sumber buat kalian. Itu harus jelas, jangan sampai membuat framing, karena itu sangat bahaya. Oke? Kayaknya cukup deh ya. Ngomongnya nggak terlalu panjang-panjang ya kan. Sebetulnya hal-hal seperti ini mereka nih seperti kayak Dodi nih ya. Sebenarnya dia udah tahu landasan-landasan sebagai aktivis lah namanya ya. Itu sebenarnya mereka tuh udah tahu bahwa ketika ingin mengkritik sesuatu tuh mereka harus berdasarkan data. Mereka tuh tahu. Cuman tolong jangan pakai gaya lama. Nyerang, buat framing, kritik berdasarkan opini, larinya ke framing, itu bahaya coy. Takutnya berbalik gitu. Yang ada lo dilaporin kan repot kan gitu ya. Tanggal 15 Juni. Dodi Permana mendapatkan surat cinta dari Polda Jabar. Cakep. Diduga ini berkaitan dengan statement Dodi Permana ya atas pernyataannya terhadap Bank BJB. Karena kita ya. Di akhir video Dodi Permana kok tiba-tiba gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada geledek ya, tiba-tiba mengapresiasi, memuji, menyanjung-nyanjung Bank JBJB. Alamak.
Iya. Lucu juga, Katanya Bang, ya? kata Dodi Permana, Bank BJB adalah bank profesional. Iya. Bank terbaik di seluruh Indonesia. Bank sehat di seluruh Indonesia. Ya Oke. emang betul. Dari kemarin kemana aja tuh? Ya. Lu kemarin perasaan ya narasinya bukan begitu. Iya. Ngatain ada informasi A1, A1. dari oknum Bank BJB, dari ordal Bank BJB. Makanya Dod ya, kalau lu ngaku sebagai aktivis, jadi dalam menyampaikan sesuatu itu harus berdasarkan data dan fakta. Bahaya Bukan soalnya. hanya sekedar asumsi. Jadi apa yang disampaikan itu harus ada investigasi dulu, dicari tahu dulu, ditelusuri dulu fakta dan kebenarannya, ya. Jangan sampai kita menyatakan sesuatu itu ujung-ujungnya menyesal, menangis, meriang. Tapi iya tetap dengan PD-nya dia bilang dapat undangan ya, keren banget ya. Dikata ajatan tuh ke Polda. Lu tuh lagi dipanggil. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada yang salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun TikTok yang videonya gua reaction. Alright, thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.